Di episode sebelumnya, kita udah ngebahas tentang DNA orang Jawa, campuran gen paling kompleks di Nusantara. Tapi kalau Jawa adalah pusat kebudayaan dan harmoni, maka di barat sana ada tanah yang sejak dulu dikenal dengan kekuatan, keberanian, dan darah para penakluk, Sumatera. Hari ini, kita bakal ngebongkar apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam DNA orang Sumatera. Dari Aceh sampai Lampung, apa yang bikin mereka berbeda, dan kenapa jejak darah mereka menyebar jauh sampai keluar Indonesia. Bagian 1. Jejak awal leluhur Sumatera. Sebelum kata Sumatera ada di peta, tanah ini udah dihuni manusia sejak lebih dari 60.000 tahun lalu. Mereka datang dari utara, melalui jalur yang sekarang kita kenal sebagai Semenanjung Malaya. Gelombang manusia pertama itu disebut Austro-Melanesia, nenek moyang yang juga menurunkan sebagian orang Papua dan Australia. Tapi ribuan tahun kemudian, gelombang baru datang lagi. Mereka disebut Austronesia. Dan inilah awal mula perubahan besar pada DNA orang Sumatera. Mereka datang membawa bahasa baru, cara bercocok tanam, dan kebudayaan bahari yang kuat. Dan disinilah dua darah itu bertemu. Darah kuno Melanesia dan darah baru Austronesia, menciptakan kombinasi genetik yang unik. Bagian 2. Campuran darah dunia. Tapi kisah DNA Sumatera nggak berhenti di situ. Karena posisi pulau ini strategis banget, di tengah jalur dagang internasional sejak ribuan tahun lalu. Bayangin, kapal dari India, Arab, dan bahkan Cina, semuanya pernah singgah di sini. Hasilnya, DNA Sumatera punya jejak gen dari India Selatan, Asia Barat, bahkan Tiongkok. Di daerah pesisir barat kayak Aceh dan Minangkabau, jejak gen dari India Selatan sangat kuat. Mereka datang lewat perdagangan rempah dan penyebaran agama. Sementara di Sumatera Timur, jejak Cina Selatan lebih terasa, terutama lewat jalur perdagangan masa Sriwijaya. Dan yang bikin menarik, campuran ini bukan bikin identitas mereka hilang, tapi malah memperkaya siapa mereka hari ini. Bagian 3. DNA para penakluk. Kalau kita telusuri sejarah, Sumatera dikenal sebagai tempat lahirnya kerajaan-kerajaan tangguh, Sriwijaya, Pagaruyung, Aceh Darussalam, dan banyak lagi. Dan ternyata, jejak gen Sumatera menunjukkan ciri khas, adaptif, ekspansif, dan berjiwa kepemimpinan tinggi. Dari situlah muncul istilah darah penakluk. Bukan penakluk dalam arti kekerasan, tapi kemampuan bertahan, menguasai wilayah, dan menyebarkan pengaruh. Bahkan banyak suku di luar Sumatera, kayak di Semenanjung Malaya dan sebagian Kalimantan, memiliki kesamaan DNA dengan suku Minangkabau dan Batak. Itu bukti kalau nenek moyang orang Sumatera nggak cuma tinggal diam di pulau mereka, tapi juga menyebarkan darah dan budaya mereka ke seluruh Nusantara. Bagian 4. Warisan laut dan darah. Sumatera juga dikenal dengan budaya lautnya yang kuat. Dari nelayan Aceh, pelaut Melayu, sampai pedagang Palembang, semuanya punya satu kesamaan genetik, DNA bahari. Para ilmuwan menemukan gen yang terkait kemampuan navigasi, adaptasi terhadap cuaca tropis, dan sistem imun kuat terhadap penyakit tropis banyak ditemukan pada populasi Sumatera. Ini yang bikin mereka tangguh, bukan cuma di darat, tapi juga di laut. DNA itu juga menyimpan jejak spiritual, keyakinan pada alam, pada laut, dan pada hubungan manusia dengan leluhur. Dan itu semua masih hidup sampai hari ini dalam budaya, lagu, dan adat mereka. Jadi, siapa sebenarnya orang Sumatera? Mereka adalah hasil dari ribuan tahun percampuran genetik antara darah kuno, darah bahari, dan darah dunia. Dari situ, lahir jiwa yang tangguh, berani berdiri di hadapan badai sejarah. Kalau DNA Jawa melambangkan keseimbangan dan kebudayaan, maka DNA Sumatera melambangkan kekuatan dan jiwa penakluk. Dan ini baru awal, karena di episode berikutnya, kita akan lanjut ke wilayah lain Nusantara, menyelami DNA dari tanah Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Satu hal yang pasti, di balik setiap suku di Indonesia, ada satu benang merah yang sama.
Kita semua berasal dari satu nenek moyang yang sama yang menulis kisahnya lewat darah dan waktu.